selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Tetap sehat, fantastis, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali kakak masih bisa bertemu dengan adik-adik lewat ibadah online kali ini. Nah, adik-adik, Sabtu kemarin adik-adik Horong 1 baru saja merayakan ibadah Natal. Dan ada juga perayaannya. Bagaimana? Seru kan? Nah, untuk adik-adik Horong 2 jangan mau ketinggalan ya. Sabtu besok masih akan ada lagi ibadah perayaan Natal untuk Horong 2. Nah, kalian juga bisa mengikuti ibadahnya lewat Zoom meeting ataupun YouTube streaming. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai, yuk kita bersaat teduh sejenak, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan menaikkan pujian dari buku Kidung Jemaat nomor 422 dengan judul Yesus Berpesan. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita naikkan pujian sama-sama dari rumah. Yuk! Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Oleh karena itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan menuntun kehidupan kami dari hari-hari yang lalu sampai dengan hari ini. Terkhusus hari ini kami telah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan kami tengah bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Abang bacakan dari kitab Injil Matius pasal 25 dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia."
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Amang tadi katakan kita sudah masuk ke minggu Advent yang ketiga. Kita tahu minggu Advent pertama ditandai dengan tutup altar yang ada di belakang Amang dengan warna ungu atau violet. Arti warna ungu atau warna violet itu adalah arti warna kerajaan. Warna yang menyatakan tentang kemuliaan, keagungan. Tapi juga sekaligus warna yang menggambarkan adanya masa-masa penantian dan penyambutan. Penantian apa? Penyambutan apa? Penantian dan penyambutan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama melalui Natal, ya, tanggal 25 Desember. Dan yang kedua, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia datang sebagai raja dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Ingat ya, pengakuan iman rasuli pasal yang kedua ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang baru saja membacakan untuk kita semua itu mau menggambarkan tentang penggenapan janji Tuhan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi digambarkan dengan ada 5 gadis-gadis yang bodoh dan 5 gadis-gadis yang bijaksana. Kelima gadis bodoh dan kelima gadis bijaksana ini digambarkan di sini tengah menanti kedatangan seorang mempelai laki-laki. Nah, dalam tradisi orang Israel menantikan kedatangan mempelai laki-laki itu pada saat malam, bukan siang. Ya, jadi ada waktunya malam mereka menantikan kedatangan mempelai atau pengantin laki-laki. Nah, pada saat menantikan kedatangan mempelai laki-laki itu, mereka harus mempersiapkan pelita, ya, lampu yang berisikan bahan bakarnya adalah minyak. Nah, 5 perempuan yang bodoh mempersiapkan pelitanya, masing-masing 1. Tapi mereka tidak mempersiapkan minyaknya. Kalau nanti pelitanya mulai redup, ada minyak pengganti. Oh tidak, mereka tidak bawa. Tapi 5 perempuan atau gadis yang bijaksana, mereka bawa minyaknya, dikatakan tadi dalam buli-buli. Ya, ada tempat-tempat yang khusus untuk tempat minyak. Jadi kalau minyak yang dalam pelita mereka sudah mulai habis, cahayanya mulai redup, mereka tinggal mengisi ulang. Nah, ternyata mempelai laki-laki itu datangnya sangat lama dinantikan pada malam hari. Mereka sampai tertidur menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Baik 5 gadis yang bodoh maupun 5 gadis yang bijaksana, mereka terlelap, tertidur karena kecapean menunggu. Lalu tengah malam dikatakan tadi, terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Mendengar itu, ke-10 mereka, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana terbangun. Lalu mereka kasak-kusuk mempersiapkan pelitanya. Nah, pada saat itulah 5 gadis yang bodoh itu tersadar kalau pelita mereka hampir padam. Mereka guncang-guncang, oh minyaknya sudah tidak ada lagi.
Lalu mereka minta kepada 5 gadis yang bijaksana, bagilah sedikit minyaknya, biar bisa menyala lagi pelita kami ini. Tapi apa kata yang 5 bijaksana tadi? Oh tidak, nanti kalau kami bagi tidak cukup untuk kami dan tidak cukup juga untuk kamu. Lebih bagus kamu beli saja, masih ada kok buka warung. Nah akhirnya 5 perempuan atau gadis yang bodoh ini akhirnya mereka bergegas mencari warung di mana ada menjual minyak untuk pelita mereka. Tetapi ini dia, pada saat mereka bersusah-susah mencari warung untuk menjual minyak itu, mempelai laki-laki tadi datang ke rumah itu. Dan 5 gadis yang bijaksana tadi yang pelitanya masih menyala karena ada persediaan minyak, mereka lah yang menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Lalu mempelai itu masuk ke ruangannya, lalu ditutup. Dan akhirnya mereka mengadakan pesta. Lalu datang yang 5 bodoh tadi. Terburu-buru mereka berlari. Lalu ketuk-ketuk pintunya. Tuan, Tuan, tolong bukakan pintu untuk kami. Kami ingin masuk. Nah, tapi apa jawab Tuhan itu? Dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Kalau itu pergilah. Akhirnya pintu ditutup lagi. Nah, adik-adik, ini gambaran yang katakan tadi tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Gambaran tentang kedatangan kerajaan Allah. 5 perempuan bijak, 5 gadis atau perempuan bodoh itu gambaran kita. Mempelai laki-laki adalah kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita menanti kedatangan Tuhan Yesus? Tinggal pilih. Seperti gadis yang bodohkah, ada pelita tapi nggak ada minyak pengganti? Atau seperti gadis yang bijaksana, ada pelita dan ada minyak pengganti? Tapi jelas, anak-anak Tuhan pasti pilih seperti 5 gadis bijaksana yang ada pelitanya, ada minyak untuk penggantinya. Sehingga kapan saja datang, mau tengah malam, mau menjelang subuh, pelitanya tidak pernah redup karena ada minyak terus untuk diisi. Itulah kita. Jadi pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus di masa Advent ini, menantikan kedatangannya melalui perayaan Natal, menantikan kedatangannya pada saat kedatangannya kedua kali sebagai hakim atas orang yang hidup dan yang mati, semua anak-anak sekolah minggu, hakim petukangan adalah seperti perempuan yang bijaksana, yang hatinya tetap diisi oleh kuasa kasih Allah, pikirannya juga diterangi dengan Roh Kudus, sehingga hidupnya senantiasa hanya taat patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan, sehingga pada saat Yesus datang, Tuhan Yesus menemukan kita sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang senantiasa baik melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah Advent kita. Bersiaplah, berjaga-jagalah. Karena segala sesuatu kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Makanya berhati-hati, makanya berjaga-jaga, tetap waspada. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, pada Advent yang ketiga hari ini, untuk mengingatkan kami senantiasa berjaga-jaga. Karena Engkau pasti akan datang sebagai Raja dalam kemuliaan, Raja yang adil yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu, kami senantiasa untuk dapat berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu. Mempersiapkan pelita kami penuh dengan minyak dan bahkan ada minyak pengganti. Sehingga kapanpun, bagaimanapun keadaannya, kami sudah bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadikanlah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang diisi oleh Roh Kudus, hati dan pikirannya. Sehingga mereka senantiasa bertekun dalam doa, berbuat baik, melakukan segala pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dan dapat menolong orang lain semampu mereka dapat lakukan. Terutama menolong orang tua, membantu mereka di tengah-tengah rumah, dan berbagai hal lainnya untuk kebaikan semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Nina.